dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iframa, amin amin ya robbal alamin. Saya ingin melakukan absensi. Pertama ada Afan Azhar Sudah bersama. Azhar itu Arya Sati berarti Hari ini kita membahas tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Menarik ya? Menarik tidak? Menarik. Sebelumnya izinkan saya membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi kelompok dan pekerjaan dalam teks bacaan yang tepat, menentukan produk dari pekerjaan tersebut apakah barang atau jasa, menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar pekerjaan dapat berlangsung dengan baik, menyampaikan hasil diskusi kelompok serta secara santun dan percaya diri, dan yang terakhir siswa mampu menyanyikan lagu macam-macam profesi secara individu atau kelompok dengan kepercayaan diri. Ya, jadi hari ini kita untuk pelajaran IPS-nya kita belajar tentang macam-macam pekerjaan. Ya, untuk bahasa Indonesianya kita belajar tentang tokoh utama. Ya, tokoh utama itu masih dalam unsur cerita. Terus untuk IPA-nya kita belajar untuk melestarikan lingkungan kerja. Ya, untuk SPDB-nya kita ada kegiatan menyanyi. Habis ini kita nyanyi bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Saya mulai. 1, 2, 3. Ayo kita mengamankan pekerjaan, nelayan tangkap ikan, petani tanam padi, polisi atur jalan, tentara bela negara, presiden itu pemimpin negara, dokter obati pasien, pilot bawa pesawat, guru senang mengajar, atlet berolahraga, arsitek buat gedung, penulis buat buku, banyak pekerjaan yang kita pelajari, banyak pekerjaan yang kita pelajari. Kita lanjutkan ya. Kira-kira di lirik tak lagu tadi ada berapa macam profesi? Profesinya ada apa saja? Petani, polisi, tentara, presiden, dokter, pilot, guru, atlet, arsitek, penulis. Banyak ya. Kira-kira kalian tahu tidak? Ada banyak pekerjaan itu mereka menghasilkan apa saja sih? Menghasilkan apa? Nelayan menghasilkan ikan, Ya kan? petani tanam padi, polisi menangkap barang, tentara bela negara, presiden pemimpin negara, dokter presiden, pilot bawa pesawat, guru senam belajar, atlet berolahraga, arsitek berbuat gedung, penulis buat buku. Ada banyak yang buka halaman 2. Nah, di pekerjaan itu kita bisa dikelompokkan ya. Dikelompokkan bahwasannya ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Kira-kira nih, petani itu menghasilkan barang atau jasa ya? Barang. Kenapa barang? Apa yang dihasilkan? Padi, sayur, dan buah. Yang lain? Barang. Sekarang ada tulisan ya? Ya. Itu ada pengertian. Pengertian pekerjaan yang menghasilkan barang itu pengertian gimana? Mungkin ada yang mau baca? Ada yang mau membacakan tabel yang berwarna biru? Pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat dan digunakan secara langsung. Lanjut. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang memberikan pelayanan atau manfaat bagi orang lain tanpa menghasilkan barang. Ya, terima kasih Reza. Jadi begini ya, pekerjaan yang menghasilkan barang itu pekerjaan yang menghasilkan produk. Produknya dapat dilihat, dapat digunakan, dapat dipegang. Ya, kalau jasa itu lebih identik dengan pelayanan atau manfaat bagi orang lain tanpa menghasilkan barang. Kalau kalian tahu tadi polisi menghasilkan jasa ya, kira-kira kan jasa tidak ada bentuknya, tidak bisa dipegang. Ya, tidak bisa dipegang fisiknya. Jadi makanya polisi itu menghasilkan jasa. Mungkin dari tabel itu kan ada banyak profesi. Mungkin kalian punya contoh profesi lain, pekerjaan lain? Ada? Tidak ada. Sekarang saya tanya, cita-citanya Ciko apa? Jadi apa sih? Sopir. Sopir. Sopir itu kan menghasilkan jasa atau menghasilkan barang ya? Kenapa jasa?
pekerjaan yang memberikan layanan atau manfaat bagi orang lain tanpa menghasilkan barang. Nah, jadi sopir itu penyopir ya, penyopir kendaraan. Nah, beri pelayanan biar orang lain bisa bepergian ya, Ciko ya. Intan cita-citanya pengen jadi apa? Hobinya masak ya? Kalau Koki itu menghasilkan barang atau menghasilkan jasa ya? Kenapa barang apa yang dihasilkan? Makanan. Jadi semua sudah paham ya, kerjaan yang menghasilkan barang, mana kerjaan yang menghasilkan jasa. Sudah paham semuanya? Kalau paham bilang paham. Paham. Halaman yang nomor 3. Di sana ada teks cerita. Judulnya apa? Saya beri waktu untuk membaca teks cerita. Saya hitung 1, 2, 3. Nah, sekarang saya tanya soal nomor 1 itu siapa yang ingin baca soal nomor 1? Angkat tangan. Oke, silahkan nomor 1 dibaca. Siapa tokoh utama cerita di atas? Ada yang tahu tokoh utamanya siapa? Hasan. Pak Hasan. Tokoh utama itu tokoh yang bagaimana ya? Tokoh yang banyak disebutkan. bagus sekali. Bedanya tokoh pendamping dengan tokoh utama itu apa ya? Kalau tokoh pendamping itu tokoh apa ya? Tokoh figuran ini ada tokoh yang bagaimana? Ada yang tahu? Paling sedikit diceritakan, paling sedikit muncul di teks. Bisa ditulis jawabannya. Kertasnya masing-masing di bawah nomor 1. Tokoh utama adalah Pak Hasan. Soal nomor 2. Apa pekerjaan tokoh utama? Nelayan. Bagus sekali. Nelayan itu menghasilkan apa? Ikan itu termasuk kategori jasa atau barang? Barang. Oke. Lanjut ke soal yang nomor 4. Kira Pak Hasan di teks itu tuh gimana sih cara dia melestarikan lingkungan? Membersihkan laut bersama-sama. Bersama siapa? Warga. Bersama warga. Terus ada anaknya sama temannya. Rani dia untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ingatkan. Caranya Pak Hasan bersama teman-teman nelayannya yang mereka mengumpulkan sampah dari laut. Bisa bayangkan ya Pak Hasan habis cari ikan masih sempat-sempatnya Pak Hasan membersihkan sampah di laut. Capek gak sih? Capek ya? Capek. Ini luar biasa Pak Hasan ini. Semua sudah ditulis, masih proses. Oke, jadi ada kerja kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi petunjuk mengerjakan lomba kerja kelompok ini. Nah, kalian nanti kan sudah saya bentuk kelompok. Tugasnya apa? Tugasnya nanti ada teks cerita. Ya, teks cerita. Terus kalian nanti disuruh berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di lomba kerja kelompok ini. Ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ya. Iya, yang tulis 1 orang saja. Terus nanti ada perwakilan kelompok. Tugasnya nanti berpresentasi di depan kelas. Sudah pernah presentasi? Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Pekerjaan tokoh utama, koki restoran. Apa yang dihasilkan tokoh utama pada saat bekerja barang makanan? Jelaskan bagaimana cara tokoh utama menjaga kebersihan lingkungan kerjanya. Menyapu lantai, dapur, mencuci meja sebelum memasak, mencuci tangan. Menurutmu, kenapa menjaga kebersihan di tempat kerja itu penting? Karena makanan bisa kena kuman. Bagus sekali kedua kelompok sudah menampilkan hasil kerjanya. Sekarang saya mau membahas ya. Kedua kelompok jawabannya sudah benar, tapi saya ingin memberi pengumuman sedikit saja. Untuk kelompok 1, tadi teksnya Pak Jaya tukang cukur. Pak Jaya tukang cukur itu kira-kira tergolong menghasilkan apa? Menghasilkan jasa atau barang? Bagaimana Pak?
ya, di judul sudah ada, di teks ceritanya juga sudah ada. Kalau profesi kamu itu menghasilkan apa? Darah berupa apa? Makanan. Ya. Tempat kerjanya Bu Ira itu di mana? Di warung makan. Warung sederhana. Makan betul. Ya rumah makannya Bu Rina itu punyanya sendiri ya. Karena caranya Bu Rina menjaga kebersihan tempat kerjanya. Ada apel dan mencuci meja. Nyapu. Nyapu terus ada lagi. Terus ada lagi. Debat kasihan. Itu warung makan. Terus ini ya, kalau kita pergi ke restoran itu biasanya kan di restoran tempat kita membeli makanan ya, makanan, minuman. Kalau semuanya diperhatikan makanan dan minuman. Kalau kita beli restorannya kayak kotor banget, kumuh, apalagi piringnya kayak belum dicuci. Waduh, gimana perasaan kalian kalau kayak gitu? Waduh, kayak dicuci ya. Wah, ini mau bertanya, bukan nonton itu nggak nonton jaranan, nonton soundboard. Di sana ada penjual tidak? Ada. Banyak ya. Kira-kira kalau kalian membeli jajan-jajan itu kalian milih kayak aku mau beli yang ini tapi kok kotor ya. Kira-kira kalian milih yang lain atau mau tetap yang di situ? Yang lain. Kenapa? Dan tidak. Karena kotor. Dia makan tidak ada kuman. Ya, tidak ada kuman. Karena takut ini ya keracunan ya. Oke, untuk mengukur pemahaman kalian semua, Ibu ada tes tulis ini hanya pelajaran ABCD aja. Kakak nanti masih ingat gak? Masih ingat tadi belajar apa aja? Aku. Apa? Sebutkan cara kelompok. Tadi belajar apa saja? Cara kelompok. Ya, membahas apa? Pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan. Jasa. Terus apa lagi? Muatan IPA-nya membahas apa tadi? Apa? Yang pembelajaran IPA-nya membahas apa? Terus saya barang. Pelestarian apa? Gimana? Lingkungan apa? Ibu kerja. Bagus. Nah, Ibu simpulkan ya, Ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi kita belajar tentang macam-macam pekerjaan. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Kalau barang itu yang bagaimana? Ada bentuknya nggak bisa dilihat? Bisa apa? Bisa dipegang? Bisa. Bisa. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa? Polisi. Iya, ketertiban masyarakat. Caranya kalau presiden itu menghasilkan apa? Memberi pelayanan apa? Negara. Kalau saya tanya, sekarang presidennya siapa? Tolong ya, kalau menyebut nama yang lebih tua itu dikasih nama Pak Prabowo. Kalau wakilnya siapa? Pak siapa? Gibran. Pak Gibran. Budi Raka. Iya.